Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2 Palestin. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Miss Ica. Kemarin teman-teman sudah melaksanakan PTS. Semoga hasil PTS-nya memuaskan ya, karena teman-teman sudah berusaha dengan maksimal. Nah teman-teman, hari ini kita memasuki tema baru loh. Tema apa ya? Hari ini kita akan belajar tema 2C, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Seperti apa ya pembelajaran kita hari ini? Seperti biasa nih, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss Ica mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik atau teman-teman dapat membandingkan nilai mata uang. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan nilai mata uang. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca denah. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik atau teman-teman dapat menentukan tugas anak di rumah. Are you ready untuk pembelajaran hari ini? Let's go, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mata uang. Teman-teman tahu tidak, mata uang di Indonesia ada berapa ya? Di Indonesia, mata uang itu ada 2. Ada uang logam dan ada uang kertas. Hari ini kita akan mempelajari uang logam terlebih dahulu ya. Nah, uang logam yang pertama ini ada 100 rupiah. Dibaca 100 rupiah. Ditulis Rp 100,00. Nah, angka 00 di belakang koma ini menandakan rupiah. Jadi, dibaca 100 rupiah. Kalau yang ini dibacanya berapa teman-teman? Dibaca 200 rupiah. Ditulis Rp 200,00. Ingat ya, 00 di belakang koma itu artinya rupiah. Selain 100 rupiah dan 200 rupiah, masih ada loh uang logam di Indonesia, yaitu 500 rupiah. Dibaca 500 rupiah. Ditulis Rp 500,00. 500 rupiah. Ada juga 1000 rupiah. Ditulis Rp 1000,00. Ingat ya, angka di belakang koma menunjukkan rupiah. Sementara 1000 yang ditulis pakai tulisan warna hijau ya. Nah, teman-teman sudah tahu ada 4 jenis uang logam. Yang pertama 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Sekarang, mari kita bandingkan. Kira-kira 200 rupiah titik-titik dari 500 rupiah lebih besar atau lebih kecil ya? 200 rupiah lebih kecil daripada 500 rupiah. Kita coba soal berikutnya. Soal berikutnya adalah 1000 rupiah titik-titik dari 100 rupiah. Lebih besar atau lebih kecil ya? Benar, lebih besar. 1000 rupiah lebih besar dari 100 rupiah. Mudah bukan? Kita coba soal berikutnya. 100 rupiah titik-titik daripada 500 rupiah. Lebih kecil atau lebih besar? Benar, 100 rupiah lebih kecil daripada 500 rupiah. Wah, jika teman-teman sudah bisa bandingkan, berarti teman-teman harus bisa mengurutkan ya. Mari kita urutkan. Soal yang pertama, mari kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kira-kira
Dari keempat uang logam ini, mana ya yang paling besar? Benar, yang paling besar adalah Rp1.000. Kemudian Rp500, Rp200, dan yang terkecil adalah Rp100. Nah, coba teman-teman, soal nomor 2 ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang mana yang terkecil ya? Benar, uang logam yang terkecil adalah Rp100. Yang kedua adalah Rp200. Yang ketiga adalah Rp500. Dan uang logam yang terbesar adalah Rp1.000. Mudah bukan teman-teman? Teman-teman sudah bisa membandingkan dan mengurutkan uang logam. Semoga teman-teman dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Uang kita gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari kita ya. Bisa berupa pakaian, makanan, atau hal lainnya. Nah teman-teman, rumah Ayu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah rumah Ayu ini yang mesti cokotakin ya. Ayu ingin membeli makanan ringan di toko yang mesti Calingkari. Dan toko ini terletak di depan rumah Ayu. Jadi rumah Ayu bertepatan di depan toko. Nah teman-teman, ini disebut dengan denah. Denah adalah gambar petunjuk arah yang menunjukkan letak dari suatu tempat. Sekali lagi ya, denah adalah gambar petunjuk arah yang menunjukkan letak dari suatu tempat. Denah dibuat agar kita lebih mudah untuk menemukan tempat tujuan. Teman-teman tahu tidak, denah biasanya ada di mana saja ya? Denah biasanya ada di tempat wisata seperti kebun binatang, mall, atau di dalam undangan. Jadi denah bertujuan agar kita lebih mudah mencari suatu tempat. Nah, di sini Miss Ica punya gambar denah. Bagaimana ya cara menentukan kanan dan kiri pada suatu denah? Caranya teman-teman seolah-olah menghadap ke jalan, seperti gambar anak laki-laki pada gambar ya. Jadi teman-teman harus menghadap ke jalan untuk menentukan mana kanan dan mana kiri. Kita coba soal nomor 1. Sebelah kanan dari rumah Siti adalah, nah teman-teman bayangkan teman-teman mengarah ke jalan. Kira-kira di sebelah kanan rumah Siti ada apa ya? Benar, di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Soal nomor 2. Sebelah kiri dari rumah Siti adalah, sekali lagi teman-teman bayangkan menghadap ke jalan. Maka sebelah rumah Siti adalah rumah Ayu. Mudah bukan? Kita coba soal lainnya agar teman-teman lebih paham. Soal berikutnya, sebelah kanan dari rumah Bayu adalah, nah teman-teman perhatikan seperti gambar anak laki-laki ini. Jadi teman-teman menghadap ke arah jalan. Maka sebelah kanan dari rumah Bayu adalah musola. Lalu bagaimana dengan sebelah kiri dari rumah Bayu adalah, benar, posyandu. Mudah bukan teman-teman? Kunci dari membaca denah adalah teman-teman harus menghadap ke jalan untuk menentukan arah kanan dan arah kiri. Ingat ya, teman-teman harus menghadap ke jalan untuk menentukan arah kanan dan arah kiri. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah tugas kita di rumah sebagai seorang anak. Yang pertama adalah belajar. Yang kedua, kita harus membantu orang tua kita dalam segala hal. Membersihkan rumah, membantu memasak, dan hal lainnya. Yang ketiga, membantu menjaga adik. Ingat, kita harus hidup rukun dengan adik atau dengan keluarga kita yang lain ya.
Yang keempat, tugas kita di rumah sebagai seorang anak adalah mengerjakan tugas sekolah. Hayo, siapa yang suka lupa mengerjakan tugas? Jangan sampai lupa ya. Dan yang terakhir, tugas kita di rumah sebagai seorang anak adalah merapihkan keperluan diri sendiri. Merapihkan keperluan sekolah, merapihkan seragam, dan merapihkan kamar tidur kita. Teman-teman, pasti orang tua kita bangga ya jika kita menerapkan hal-hal ini. Teman-teman kelas 2 Palestina pasti bisa menerapkan hal-hal ini. Semangat! Wah, alhamdulillah. Ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman kelas 2 Palestina yang sudah menyaksikan video pembelajaran sampai selesai dan dengan semangat. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.